Om Swastiastu, Om Wignamastu Namasidam, Om Manubhadra Kartayantu Swata. Yang terhormat Ibu Putu Maria Rate Anggraini sebagai dosen pengempu mata kuliah Weda 3. Di sini saya akan menyampaikan atau mengulas materi yang sudah saya dapatkan di mata kuliah Weda 3 ini yang berkaitan dengan kitab Upaweda. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai pelajaran yang sudah saya dapatkan mengenai Upaweda. Langsung saja, kitab Upaweda adalah kelompok kedua dari Weda Semerti yang sama pentingnya dengan Wedangga. Kata Upaweda ini berasal dari dua suku kata, itu dari bahasa Sanskerta, dari suku kata Upa dan Weda. Upa ini yang artinya dekat, dan Weda yang artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Jadi Upaweda bisa diartikan dekat dengan pengetahuan suci. Seperti dengan Wedangga, Upaweda ini adalah kelompok kedua dari Weda Semerti. Weda Semerti ini dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu kelompok Wedangga dan kelompok Upaweda. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa Upaweda ini sebagai Weda yang kecil. Artinya kitab Upaweda ini dianggap Weda yang kecil. Weda kecil yang seperti apa? Jadi kitab Upaweda ini sebagai kitab-kitab yang menunjang atau yang memberikan penjelasan, pemahaman lebih lanjut dari Weda-Weda yang sudah ada sebelumnya. Jadi, berdasarkan tradisinya, Upaweda ini dibagi menjadi empat bagian. Yang diantaranya itu yang pertama yaitu mengenai ilmu obat-obatan yang disebut Ayurveda, kemudian mengenai ilmu musik yang disebut Gandharva Weda, kemudian yang ketiga yaitu mengenai ilmu militer, kemiliteran, yaitu yang disebut Dhanur Weda, kemudian mengenai ilmu politik atau ilmu di bidang pemerintahan yang disebut Arta Sastra. Yang pertama yaitu mengenai ilmu obat-obatan, yaitu Ayurveda. Kitab Ayurveda ini menyangkut bidang kesehatan jasmani dan rohani. Kitab Ayurveda adalah filsafat kehidupan, baik etis maupun medis. Ayurveda merupakan bidang atau lingkup ajaran mengenai obat-obatan, di mana yang di dalamnya mengajarkan kita bagaimana sih cara kita untuk hidup sehat, baik jasmani maupun rohani. Jadi dalam kitab Ayurveda ini yang dibahas mengenai konsep-konsep pengobatan, bagaimana kita bisa mendapatkan hidup bahagia yang sehat dan jasmani. Konsep dasar pengobatan Ayurveda ini mengajak manusia untuk hidup selaras, di mana dalam konsep pengobatan Ayurveda ini menyeimbangkan antara tubuh, pikiran, kemudian dan jiwa kita. Artinya dalam konsep Ayurveda ini antara pikiran, tubuh kita, dan jiwa kita ini harus seimbang. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan praktek-praktek spiritual dan juga pengobatan tradisional, melaksanakan pola-pola hidup sehat, mengenai makanan, bagaimana kita berperilaku, dan lain sebagainya. Jadi kitab Ayurveda ini begitu penting untuk kita pelajari. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjadi manusia yang sehat badannya dan sehat jiwanya. Ketika badan kita sehat dan jiwa tidak sehat,
itu juga kurang pas. Artinya konsep Ayurveda ini antara badan, jiwa, dan pikiran kita ini seimbang, selaras, dan sejalan. Kemudian bagian yang kedua yaitu menyangkut mengenai ilmu musik yang disebut dengan Gandharva Veda. Kitab Gandharva Veda ini kitab yang membahas mengenai berbagai aspek cabang ilmu seni. Ada beberapa buku penting yang termasuk Gandharva Veda ini. Salah satunya yaitu Natya Sastra yang meliputi Natya Vedagama dan Dewadasa Sahasri. Jadi kitab Gandharva ini menyangkut atau mengajari kita mengenai ilmu seni. Kenapa ilmu seni ada dalam kehidupan manusia ya ini? Jadi seni ini adalah sebuah hiburan atau sebuah refresh untuk diri kita. Jadi hidup pun butuh seni dalam kehidupan, seni musik, seni tari dan sebagainya, fungsinya untuk media hiburan. Salah satu tujuannya yaitu untuk menyimbangkan diri kita juga. Jadi ada dikala pikiran itu sedang sibuk, mengalami tekanan dan sebagainya, di situ seni hadir untuk memberikan kenyamanan, ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita. Terdapat 3 komponen seni, yaitu seni tari, seni suara, dan seni instrumen. Jadi di dalam kitab Gandharva Veda ini mengajarkan mengenai pengetahuan seni. Gandharva isinya mengenai pengetahuan samagama, yaitu pengetahuan untuk melakukan mantra sama Weda. Artinya dalam melantunkan Weda, kadangkala kita menggunakan canda dan lain sebagainya. Ini terdapat dalam ajaran Gandharva Veda. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu kemiliteran dan ilmu pertahanan yang disebut dengan Dhanurveda. Dhanurveda ini memuat ajaran mengenai bela diri dan senjata. Kemudian yang menyusun sastra Dhanurveda ini Maharishi Wiswamitra beserta resi-resi lainnya yang membagi sastra Dhanurveda ini dalam 4 bab. Di mana bab yang pertama ini berisikan ajaran tentang ilmu senjata, panah. Kemudian yang bab kedua menjelaskan tentang ilmu senjata, panah yang bisa dikendalikan dan memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Kemudian bab ketiga menjelaskan tentang menggunakan berbagai senjata lainnya. Sedangkan bab keempat menjelaskan tentang penggunaan di medan pertempuran. Jadi Dhanurveda ini ajaran mengenai militer. Artinya kitab Dhanurveda ini penting bagi negara kita, penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Di dalam setiap kehidupan manusia ini harus siap menerima rintangan yang ada. Artinya kita harus bisa membela diri kita sendiri yang utama. Kemudian secara umumnya atau secara lebih spesifiknya, kitab Dhanurveda ini sangat berguna bagi para anggota TNI yang fungsinya untuk menjaga keamanan negara agar negara kita terbebas dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti penjajah dan teroris yang tujuannya untuk memecah belah bangsa kita. Jadi fungsi dari kitab Dhanurveda adalah untuk kemiliteran. Bagaimana kita bisa mengetahui cara untuk bertahan, membela diri ketika ada sebuah cobaan atau tantangan.
fisik. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai ilmu politik atau ilmu pemerintahan yang disebut Arthasastra. Arthasastra ini ajarannya ini sangat penting karena menjelaskan mengenai ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan banyak, antara ekonomi, pertanian, sosial, ini masuk dalam Arthasastra, di mana kitab Arthasastra ini ditulis oleh Kautilya atau Resi Chanakya, di mana beliau ketika India ini mengalami sebuah kekacauan, para pejabat bangsawan sibuk berpesta pura, banyak yang korupsi, banyak kejahatan-kejahatan. Akhirnya Resi Chanakya ini menulis kitab Chanakya-Niti-sastra atau kitab Arthasastra, yang tujuannya bagaimana sih negara ini bisa tentram, damai, sejahtera. Jadi semua masyarakatnya ini rukun, sejahtera, tidak ada yang kelaparan. Dengan kondisi India yang begitu kacau, akhirnya tersusunlah kitab Arthasastra yang bisa dijadikan pedoman kita, khususnya umat Hindu, untuk menjalankan pemerintahan. Bagaimana dalam perekonomian juga masuk dalam kitab Arthasastra. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang, bagaimana kita bisa terjun di dunia politik, bagaimana kita bisa berbaur dalam ilmu sosial, ini masuk dalam kitab Arthasastra. Artinya Arthasastra ini menjadi hal yang penting juga bagi kita sebagai manusia untuk bisa hidup sejahtera, bahagia di dunia ini. Jadi itu 4 bagian dari ilmu Upaweda yang saya jelaskan. Jika dilihat dari penjelasan tadi, artinya isi yang terdapat dalam Upaweda ini menyangkut kebutuhan manusia di dunia yang berkaitan dengan pengobatan, ilmu musik, kemiliteran, dan ilmu pemerintahan dan politik. Semua itu menjadi hal yang mendasar dibutuhkan oleh manusia. Misalkan obat, bagaimana ketika manusia sakit, caranya agar bisa sembuh, masuk dalam ilmu pengobatan. Kemudian seni, bagaimana manusia bisa menghibur dirinya dengan melantunkan sloka dan sebagainya. Kemudian militer, mengenai bela diri. Dan yang terakhir ilmu politik. Artinya Upaweda menyangkut dalam kebutuhan manusia. Kita harus mempelajari kembali mengenai ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Upaweda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ajaran dari Upaweda. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan, saya mohon maaf, karena saya ini juga masih belajar. Dan akhir kata, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.